Halo semua, nama saya Arif Firmansyah dan Anda sedang menyimak 3%, sebuah podcast tentang karya sastra dunia yang belum tersedia dalam bahasa Indonesia alias belum diterjemahkan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah novel berjudul The Notebook, sebuah novel yang ditulis oleh penulis Hungaria Agatha Christoph. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 1986 dalam bahasa Prancis dan sudah diterjemahkan ke 40 bahasa selain bahasa Indonesia tentunya. Novel ini sendiri adalah bagian dari sebuah trilogi yang terdiri dari The Notebook, The Proof, dan The Third Lie. Filosof Slovenia Slavoj Zizek pernah berkomentar bahwa membaca novel ini dapat membangunkan gairah yang dingin dan kejam dalam diri kita. Apa itu gairah yang dingin dan kejam? Dan mengapa buku ini bisa membangkitkan gairah seperti itu? Mari kita bahas. Sebagai seorang penulis atau sastrawan, Agatha Christoph baru terkenal atau mendapat perhatian dari publik setelah menerbitkan The Notebook pada tahun 86. Sebetulnya sampai sekarang dia sudah menulis 7 novel, 5 diantaranya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tidak ada satupun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sayang sekali. Dan dalam karya-karyanya Agatha Christoph sering mengangkat tema-tema yang cukup berat ya, seperti perang dan kerusakan, cinta, kesepian, kebebasan seksual, keputusasaan, perhatian, keinginan, kehilangan, serta batas antara fakta dan fiksi. Agatha Christoph juga menerima penghargaan Eropa untuk sastra Prancis untuk novel ini. Selain itu, novel ini sudah diadaptasi ke dalam film pada tahun 2013 oleh sutradara dari Hungaria János Sáz. Edisi yang saya punya sendiri diterbitkan pada tahun 1997 oleh Grove Atlantic dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Alan Sheridan. Oke, cerita The Notebook sendiri, ya Agatha Christoph tidak memberitahu nama negara atau kota yang menjadi latar novel ini. Dia juga tidak memberi nama pada semua karakter di novel ini. Kita tahu bahwa nama karakter utama di novel ini adalah Klaus dan Lukas, dua orang saudara kembar. Di novel berikutnya justru di novel The Proof dan The Third Lie. Kita bisa berasumsi bahwa novel ini diilhami oleh Hungaria di masa Perang Dunia II. Di awal cerita, dua orang saudara kembar yaitu Klaus dan Lukas diungsikan oleh ibu mereka dari kota besar ke kota kecil, tempat tinggal nenek mereka, akibat perang yang tidak berkesudahan. Sang ibu tidak bisa menjamin keamanan hidup keduanya karena kota besar setiap hari dibombardir oleh peluru dan bom. Kita lalu diberitahu bahwa hubungan antara sang ibu dan sang nenek ini tidak baik-baik saja. Ada implikasi bahwa sang ibu pernah lari dari rumah untuk pergi bersama laki-laki yang kemudian menjadi ayah Klaus dan Lukas. Nenek Klaus dan Lukas terkenal dengan sebutan nenek sihir di kota itu karena ia bersifat kejam. Para penduduk kota kecil bahkan berspekulasi bahwa suaminya yaitu kakek Klaus dan Lukas mati karena diracun oleh si nenek. Selama tinggal di rumah si nenek, Klaus dan Lukas selalu diperlakukan dengan kejam. Mereka tidak diperhatikan, tidak diberi makan, tidak dimandikan, dan tidak dididik sama sekali. Di musim panas mereka dibiarkan berkeliaran, dan di musim dingin mereka tidak diberi pakaian yang layak. Yang lebih miris, perlakuan yang serupa juga mereka dapat dari orang-orang dewasa di kota kecil itu. Di novel ini penuh dengan karakter-karakter dewasa yang mungkin karena situasi perang yang menimpa kota itu, mereka menjadi sosok yang kejam dan seperti kehilangan moralitas mereka. Akibatnya Klaus dan Lukas menderita, dan di satu bagian keduanya berkata, "Bau tubuh kami adalah campuran kotoran, ikan, rumput, jamur, asap, susu, keju, lumpur, tanah, keringat, air kencing, dan lumut." Klaus dan Lukas lalu melakukan apa yang mereka sebut sebagai latihan, yang sebetulnya merupakan mekanisme pertahanan diri. Ada yang mereka sebut sebagai latihan untuk memperkuat tubuh, di mana mereka saling memukul sampai mereka tidak merasakan sakit. Ada juga latihan yang memperkuat pikiran, di mana mereka membiasakan diri dengan caci maki dan kata-kata kasar. Ada juga bab yang berjudul Exercise in Begging,
di mana mereka berlatih untuk menjadi pengemis. Kemudian exercise in blindness and deafness, di mana mereka berpura-pura menjadi orang buta dan tuli. Lalu ada exercise in fasting, di mana mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, agar semakin terbiasa karena mereka tidak pernah diberi makan yang layak oleh nenek mereka. Dan exercise in cruelty, di mana mereka berlatih untuk melakukan hal-hal yang kejam dan bersifat psikopat, ya, seperti psikopat. Semua ini mereka lakukan sedikit demi sedikit, selain untuk bertahan hidup, juga karena mereka merasa bahwa untuk bisa bertahan hidup menghadapi situasi yang kejam ini, mereka pun harus menjadi sosok yang kejam. Di sepanjang cerita mereka bertemu dengan tokoh-tokoh lain. Ada sosok gadis yang bernama si bibir sumbing. Kemudian ada juga sosok atau karakter pendeta, karakter penjaga toko, kemudian serdadu, dan banyak karakter lain. Yang menarik dari karakter-karakter ini adalah bahwa mereka semua menyimpan sisi gelap, di mana mereka memiliki rahasia, perbuatan-perbuatan yang sifatnya amoral. Ada satu cuplikan di bagian latihan untuk memperkuat pikiran atau exercise to toughen the mind yang membuat saya terharu. Yang kira-kira kalau saya terjemahkan kurang lebih seperti ini. Nenek berkata kepada kami, bajingan. Orang-orang berkata kepada kami, dasar anak-anak penyihir, anak-anak pelacur. Orang-orang lain berkata, idiot, anak-anak ingusan, keledai, bodoh, berandal, calon pembunuh. Ketika kami mendengar kata-kata ini, muka kami memerah. Telinga kami berdengung, mata kami perih, dan lutut kami gemetar. Kami tidak ingin memerah atau gemetar lagi. Kami ingin memisahkan diri dengan caci maki, dengan kata-kata yang menyakitkan. Kami pun duduk di meja dapur berhadapan-hadapan, dan dengan saling bertatapan, kami mengucapkan kata-kata yang semakin lama semakin kejam. Salah satu dari kami akan berkata, bajingan. Yang lain berkata, bajingan. Dan kami terus seperti itu sampai kata-kata itu tidak lagi mencapai otak kami. Sampai kata-kata kasar itu tidak lagi mencapai telinga kami. Kami berlatih seperti ini selama sekitar setengah jam sehari, lalu kami berjalan-jalan di luar. Kami membuat siasat agar orang-orang menghina kami. Dan kami merasa bahwa kami sekarang telah mencapai tahap di mana kami tidak peduli lagi. Tapi ada juga kata-kata lama. Kata-kata yang pernah diungkapkan oleh ibu kepada kami. Kata-kata seperti sayangku, kekasihku, kebahagiaanku, bayi-bayi kecilku yang manis. Ketika kami mengingat kata-kata ini, air mata kami berlinang. Kami harus melupakan kata-kata ini karena tidak ada yang berkata-kata seperti itu kepada kami sekarang. Dan ingatan kami tentang kata-kata ini terlalu berat untuk ditanggung. Jadi, kami mulai berlatih lagi dengan cara yang berbeda. Kami berkata, sayangku, kekasihku, aku mencintai kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Aku tidak akan pernah mencintai siapapun selain kalian berdua. Selamanya. Melalui pengulangan, kata-kata ini secara bertahap kehilangan maknanya, dan rasa sakit yang terkandung di dalamnya pun menjadi reda. Cuplikan tadi diambil dari bab exercise to toughen the mind. Nah, selain latihan-latihan seperti itu, kedua saudara kembar ini pun berusaha untuk menguatkan pikiran mereka dengan cara membaca dan menulis. Judul The Notebook sendiri diambil dari buku catatan yang mereka miliki, tempat mereka menuliskan pengamatan dan pengalaman mereka. Di buku catatan mereka, keduanya menulis, apa yang kita tulis harus benar adanya. Kita harus menggambarkan apa yang ada, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan tanpa emosi.
Karena mengamati bahwa orang-orang dewasa di sekitar mereka bersikap kejam dan amoral, Klaus dan Lukas pun beradaptasi dengan cara mematikan emosi dan moralitas mereka. Tanpa memberikan beberan atau bocoran cerita novel ini, Klaus dan Lukas tidak segan-segan melakukan pemerasan bila perlu. Mereka juga bersedia dimanfaatkan secara seksual oleh orang dewasa di sekitar mereka. Mereka membunuh, mereka tidak segan membunuh, meski mereka menolak untuk mengaku ketika disiksa oleh polisi. Buku ini memang sangat gelap, karena temanya perang dan dampak perang terhadap anak-anak. Tapi tema besar dari novel ini saya rasa adalah survival atau kelangsungan hidup. Semua karakter yang ada di novel ini berada atau dihadapkan pada situasi yang sulit, yaitu perang, dan mereka harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dari sisi plot atau cerita, kita bisa melihat semua karakter itu mati satu persatu, kecuali Klaus dan Lukas. Dan kelangsungan hidup ini harus ditebus dengan dua syarat dengan harga yang sangat mahal, yaitu kelicikan dan kekejaman. Tema lainnya tentu saja adalah dampak perang terhadap anak-anak, di mana di situasi perang anak-anak terpaksa harus melihat kekejaman, harus melihat pembantaian, harus melihat pembunuhan dan kehancuran. Akibatnya rasa atau moralitas anak-anak ini akan tergerus karena mereka dipaksa untuk melihat dan melakukan tindakan yang sebetulnya hanya patut dilakukan oleh orang dewasa, dan di banyak kasus bahkan tidak patut dilakukan oleh orang dewasa. Di situasi perang seperti ini, sepertinya Agatha Christie ingin mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa tetap menjadi anak-anak. Mereka akan mengalami kematian emosi, dan ini diperlihatkan oleh pertumbuhan Klaus dan Lukas secara psikologis sebagai dua karakter yang berbeda. Konsep lain yang dibahas di novel ini adalah moralitas dan imoralitas. Hampir semua karakter di novel ini memiliki dua sisi baik dan sisi jahat. Namun sisi baik ini kemudian tergerus, harus dikorbankan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya amoral. Tentu saja akibat situasi darurat, yaitu perang. Dalam hal ini, Agatha Christie ingin memperlihatkan sepertinya bahwa moralitas adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh setiap individu. Tidak ada standar moral yang baku, terutama di situasi yang gawat, carut marut seperti perang. Nah, dari segi piranti stilistika atau teknik, ada beberapa hal yang menarik dari novel ini. Pertama, bahasanya yang sangat simple, mudah dipahami, baik secara sintaksis, susunan kalimat, maupun dari segi kosakata atau vocabulary. Nah, secara kontekstual ini mungkin bisa dimaklumi, mengingat novel ini ditulis ketika Agatha Christie baru saja berimigrasi ke Swiss dari Hungaria, dan di sana dia harus belajar bahasa Perancis. Dan novel ini juga ditulis ketika Agatha Christie sedang belajar bahasa Perancis. Jadi di situ ada alasan mengapa bahasa Perancis dan juga terjemahannya ke dalam bahasa Inggris itu sangat sederhana bahasanya. Tapi dari sisi di luar teknik, kita bisa menafsirkan bahwa kesederhanaan kosakata dan tata kalimat novel ini seakan mencerminkan sifat naif anak-anak, yaitu sifat naif Klaus dan Lukas, karena novel ini diceritakan dari sudut pandang Klaus dan Lukas. Dan kalau kita melihat dari awal, kemudian tengah sampai ke akhir novel ini, kita bisa melihat bahwa kosakata yang digunakan oleh Klaus dan Lukas semakin mendekati akhir novel menjadi semakin rumit dan canggih. Jadi ada simetri antara perkembangan kosakata yang ditulis atau dipakai oleh Agatha Christie dengan pertumbuhan Klaus dan Lukas sebagai karakter di novel ini. Teknik lain yang menarik adalah penggunaan orang pertama jamak atau we sebagai narator. Dengan menggunakan we atau kami, tidak jelas
siapa yang bercerita, apakah Klaus atau Lukas. Dan keduanya berpisah menjadi dua individu yang berbeda di akhir novel, di bab The Separation. Tidak banyak memang novel yang menggunakan teknik seperti ini, dengan kata ganti orang pertama jamak, yang disebut dengan chorus narrator. Jadi buku ini sangat menarik dari sisi teknik penceritaan. Jadi tidak heran rasanya jika Slavoj Zizek berkomentar buku ini dapat membangkitkan gairah yang dingin dan kejam, karena seakan ada sisi gelap di dalam diri manusia. Dan ini menjadi pertanyaan tentang batas antara fakta dan fiksi. Kita setiap hari mengkonsumsi berita tentang kekejaman perang di Ukraina dan di Rusia misalnya, di Ukraina. Nah, jika kita sendiri yang mengalami situasi seperti itu, apa yang bisa menjamin kita tidak akan bisa bersikap kejam? Banyak orang baik yang kemudian bersikap kejam, melakukan hal yang di luar batas kemanusiaan ketika mereka ada di situasi yang kalut seperti itu. Agatha Christoph ingin menyadarkan kita bahwa perang hanya akan mengakibatkan matinya moralitas dan membangkitkan kekejaman yang sifatnya primordial dalam diri manusia. Nah, semoga kita semakin penasaran dengan kedua novel lanjutan trilogi ini secara khusus ya, dan juga fiksi Hungaria kontemporer secara umum. Untuk mengetahui buku berikutnya yang akan kita bahas, ikuti akun Instagram 3% di @3%015 dan dukung dengan cara berlangganan siniar ini di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah membaca sastra dunia.